melakukan mediasi. Iya, itu dengan Ya, makhluk yang ada di sana. Itu ya, apakah dia seorang diri. Ini kan masuk di sama hampir sama dengan Mbak Zulita itu nanti. Sama dengan mitanya. Apakah masyarakat juga ada yang tahu, Mas? tidak ada yang tahu, Pak? Masalahnya tidak ada Tidak yang ada tahu. yang tahu, hanya dia. Iya. Di mana? Tahunya di makam joget, Pak, dipandang di tempat saya. Makam joget. Iya, itu kan Terus tokonya tidak ada yang tahu. Lalu kemarin itu ada orang pintar ke sana, lalu coba untuk menggali sejarah dan sebagainya cerita. menggunakan mediator, iya, Hmm. cerita. Menggunakan Ya. mediator orang yang dirasuki, lalu bercerita orang itu akhirnya ada tokoh ini kisahnya seperti ini. Nah itu bagaimana, Hmm. Bapak bisa gitu dijadikan sebagai Bisa tidak narasumber dijadikan bahwa informan, Mas? nggih, kula nggih bingung niku. Kira-kira sakit Karena napa mboten? begini, yang menjadi Bisa itu kajian Pak, kita, kan itu yang orang menjadi pintar. kajian kita itu adalah informan. Nah, Informan nggih apa? itu harus Pripun? diketahui informan itu sebagai pewaris folklore. Nah, nggih niku maksud kula niku. Nah, kalau hanya orang kesurupan kan nggak bisa. Ngoten. Iya, sebagai pewaris folklore. Sekalipun hayal, tapi dia itu sebagai pewarisnya. Pewaris folklore itu bukan keluarganya, bukan. Orang yang mengerti tentang cerita itu. Monggo kalau ada. Atau kalau misalnya Mbak Dukunnya yang bercerita, monggo. Tapi jangan Hmm, cari orang yang kesurupan. karena ceritanya terputus Pak, gak ada yang tahu. Jadi kemarin itu inisiatif teman-teman itu mendatangkan orang yang pintar itu untuk Wah, menguak sejarahnya. Kiprana Lewu. Jadi Nah, intinya itu untuk kalau ya barangkali Mbah Dukunnya atau Mbah apa, Mbah Tobibnya itu mau bercerita ya monggo. ngoten Pak. Berarti bukan lewat mediator Pak ya. Tidak bisa Pak ya. Nggak mau. Janganlah, nanti kan penelitiannya yang juga acak-acak. Ya lewat Mbah Dukunnya menjadi informannya kalau mau. Karena Oh, beliau ya mengerti. Ya menarik memang ada. Ya, Joget-jogetnya perlu digali memang. nggih. itu artinya itu Pak ya. Misalnya em, mediator tadi itu cerita ke Mbak Dukun, terus Mbak Dukun yang ceritakan ya Nggak apa-apa kalau Mbak nggak apa-apa Dukunnya kan yang Pak. cerita. Heeh. Nggak apa-apa. Kalau Mbak Dukunnya yang cerita, monggo. Itu apa harus masyarakat sini Pak? Maksudnya yang misal mbak dukunnya itu Tidak, atau tidak. sesepuhnya tidak harus. Ini tidak. Yang penting tahu ceritanya. Misalnya saya menceritakan tentang cerita di Serawiti. Kemudian saya fasih mengerti. Nggak apa-apa sebagai informannya. Saya juga sebagai pewaris cerita rakyatnya. Oh, Sekalipun saya bukan keluarganya, sekalipun saya bukan tetangganya Serawiti gitu loh. iya, Pak. Tapi gini Nah, Pak, itu enaknya jadi sastra lisan. kan sebelumnya itu kisahnya itu cuma mandek bahwa dulu ada orang yang dibunuh massal di situ, sinden-sinden dan lain sebagainya. Tapi lewat mediator itu dijelaskan bahwa dulu itu yang sinden itu termasuk utusan Kalijogo yang termasuk juga santrinya Mbah siapa yang di Sedayu itu Pak. Mbak Kanjeng Sepuh juga. Nah, Kanjeng Jadi Sepuh. kisahnya itu seperti nyambung gitu Pak. Enggak, kisahnya seperti nyambung dan sudah terarah gitu loh. Jadi banyak Oh, yang berarti itu separuh percaya ada juga yang tidak gitu. iya, kalau saya melihat, kalau saya mendengar citra sampean ini kemungkinan besar itu memang ada orang yang Oke. bisa bercerita, hanya saja terputus-putus. Di desa saya nggak ada Pak masalahnya Pak. Hah? Di desa saya sendiri yang orang sepuh juga nggak tahu Pak. Putusnya juga sampai di tokohnya itu siapa nggak tahu gitu loh. Makanya kemarin mendatangkan itu. Tapi orang kesurupan. Iya dipanggilkan di situ, dibawa ke lokasi situ, di makam situ, lalu ada tokoh masyarakat juga diundang untuk menyaksikan, ditanya bareng-bareng gitu. Boten boten kesurupan Pak nih Pak. Apa? Betul Mbak, Disurupi, sengaja diundang, sengaja disurupi, Eh? diundang lah sebenarnya. Sengaja gitu disurupi Pak. Pak, Siapa? kesurupannya itu disengaja dibuat-buat. Boten Iya, kesurupan tapi disurupi Pak. yang Oh itu Pak, gitu.
Enggak, jadi ada orang pintar sama satu mediator. Orang pintar itu memanggil penghuni sana itu untuk dimasukkan ke tubuh orang mediator itu, suruh bercerita gitu. Ngoten. Kayak uya-uya iku to. Oh, kayak apa ya? Dunia malam ngoten lho, Pak. Kayak tukul. Kayak Aja dunia malam, Mas. Dunia malam yang ambigu. Dunia goib. tukul itu loh, Pak. Enggak. Seperti itu. Mencari informasi dari makhluk halus. Lah iya, lah sekarang itu bisa dibuktikan apakah dia itu sebagai betul-betul bisa menjadi informan atau tidak gitu loh. Tapi kalau Oke. memang di bawah sadar ya nggak bisa, Mas. Tapi harus dengan sadar. Ya Wah, apa? niki. Nggak ada yang tahu, Pak. Jadi orang mediator cerita itu semuanya juga terheran-heran gitu loh kok. Tahu terus jelas tuh rinci gitu loh. Terus Nah, itu itu kan siapa lagi yang mediatornya itu misalnya itu Ali, tapi dukungnya Ali. itu Rusdi gitu. Oke. Nah, yang Ali itu Oh. yang bercerita, yang dirasuki oleh makhluk dari tempat itu, Pak. Oh, gitu. Jadi mediator Nah, ini kalau saya bisa katakan narasumbernya itu makhluk halus lah, Pak. Cuma melalui perantara manusia gitu. iya, berarti ya tidak sebagai pewaris, Mas. Lain betul sakit berarti. Namanya pewaris itu ya tentu dengan sadar. Menceritakan tentu dengan sadar. Ya, wani atau enggak mengatakan itu sebagai pewaris? Kalau saya nggak berani. Ya, betul, Nanti betul, Pak. diguyur. Oke. Iya. Oke. Barangkali mumpung belum selesai, mumpung belum habis, Oke. silakan Saya kalau Pak Mus. ada ingin yang apa? Saya Pak Mus, tanya Pak Mus. Ya, Nggih, saya Pak Mus nggih. monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus yang saya hormati, terima kasih waktu dan kesempatannya. Pak Mus, saya kemarin sudah dapat 4 informan. Tetapi yang 3 Terus. ceritanya hampir sama cerita yang diceritakan Pak Mus tadi, bahwa Joko Tarub mencuri selendang dan sebagainya itu. Intinya hampir Ya. sama. Tapi ada satu cerita, ini orangnya ini Pak Mus kayak sesepuh di situ, terus ada bukti fisiknya yang beliau tunjukkan itu ada. Dan ceritanya itu berbeda jauh dari cerita yang ada, yang berkembang. Bahwa Joko Tarub itu bukan mencuri baju Nawang Wulan, tetapi Joko Tarub yang sedang bertapa, mendengar Nawang Wulan berteriak-teriak. Ternyata Nawang Wulan sedang mandi, diganggu oleh siluman kura-kura putih. Nah, kura-kura putih itu akhirnya inti ceritanya disabda sama Joko Tarub ini menjadi batu, dan bukti otentik batu berbentuk kura-kura saya ditunjukkan sampai ke lokasinya. Ada Pak Mus. Lah itu, tapi dengan 3 narasumber yang saya temui. Yang pertama itu perangkat desa yang beliau memang mengerti sejarah. Yang kedua itu kayak kiai gitu loh Pak, istrinya kiai yang tinggal di situ karena kiainya itu orang dari Lamongan, yang istrinya itu yang rumahnya itu plek dengan Joko Tarub, itu yang memberi cerita. Terus yang satu lagi dari Dinas Kebudayaan, kepala bidang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Tuban. Itu ceritanya hampir sama dengan cerita yang berkembang, cerita lisan itu, tetapi yang satu ini beda lah. Saya itu bingung, apakah empat-empatnya saya tulis atau seperti apa, Pak Mus? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sriatni. Kalau menurut saya, yang 3 itu jadikan satu saja. Kemudian yang satu yang berbeda, itu katakan saja dalam tesis Mbak Sriatni bahwa ini ada versi yang berbeda. Itu pada saat mentranskrip, mendeskripsikan struktur naratifnya. Nah, struktur naratifnya ini kan ada apa tadi itu? Batu ya? Yang disebut kura-kura. Ini kan ada kura-kuranya juga. Iya, tapi iya, kalau Pak. di versi ke-1, yang di versi ke-1
yang 3 orang tersebut kan tidak ada kura-kura. Ya. Yang versi keempat ini sudah ada kura-kura. Maka nanti pada saat mendeskripsikan struktur naratif, Bu Sriatni sudah jujur saja katakan itu. Makanya hasil wawancara tanggal berapa, di mana, itu tolong disebutkan. Nah, itu nanti akan menjawab rumusan masalah. Jadi nanti kalau Bu Sriatni itu mencari, menganalisis, kemudian mencari data, ada hubungannya dengan informan yang keempat, ya masukkan saja data informan keempat sebagai data analisis gitu. Itu masuk versi itu. Versi informan. Tapi kan bisa dipertanggungjawabkan, nyatanya ada bukti fisiknya, kemudian fiktifnya tetap ada, khayalannya tetap ada. Iya, Khayalannya memang tetap ada, bagaimana? Dan Nawang Wulan itu sebenarnya itu bukan bidadari yang turun dari kayangan kalau menurut cerita beliau, tetapi Nawang itu adiknya dari Sunan Kalijogo. Ini versi yang mana? Versi yang keempat itu, Pak Mus. Oh, lah iya. Yang versi keempat itu. Ya. Terus di situ juga diceritakan asal usulnya Joko Tarub yang nama aslinya adalah Joko Lelono itu. Nah, di situ detail kan Pak. ada. Ya. Dan terus saya tanyakan kenapa kok yang berkembang seperti itu. Nah, setelah masa itu kita kan dijajah Belanda. Nah, Belanda ini ingin menghapus cerita-cerita rakyat yang berbau baik sehingga digantikan dengan mencuri. Nah, berarti leluhur kita adalah dikatakan pencuri. Nah, seperti itu yang menurut cerita dari narasumber saya yang keempat itu. Memang ingin membalikkan fakta sejarah. Nah, ya siapa yang membalikkan? Belanda. Oh iya, saya runtut lagi. Oh iya, setelah zaman itu kan memang Majapahit runtuh kan kita terus kemudian dijajah Belanda. Nah, dari situ. Nggak apa-apa itu sebagai khasanah ya, sebagai khasanah nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Sebagai tambahan informasi nggak apa-apa. Nanti itu pasti nanti sampai juga akan ditanya oleh dosen pembimbing atau nanti penguji. Pasti ditanya, mana kira-kira yang kodek? Gitu. Mana kira-kira yang babon cerita itu? Apakah cerita orang ke-1, 2, 3 atau orang yang keempat? Yang babon ceritanya itu loh. Ya, nggih, Pak. Nah, tetapi kalau kita ini mengatakan bahwa Joko Tarub itu memang cerita versi Jawa Timur. Sampai bisa masuk kepada cerita folklore Nusantara. Ya seperti yang saya ceritakan itu, seperti yang informan Mbak Sriatni yang 1, 2, 3 itu kan hampir sama kan dengan cerita saya. Tapi ini ada versi baru. Ya, ini sebagai tambahan khasanah informasi saja nggak apa-apa. Nanti di struktur naratifnya supaya dijelaskan. Ini versi 1, 2, 3 begini runtut ceritanya. Versi informan keempat namanya Idris atau apa? Oh, Idris ini bojone ya. Ya itu bagaimana silakan diceritakan gitu. Sudah bisa diterima? Terima kasih Pak Mus. Oke, yang lain monggo. Mas Badi ada pertanyaan? Nah, untuk teman-teman yang lain yang kayak Mas Nurholis itu setengah modern, setengah klasik. Setengah modern, setengah klasik, itu melihatnya jangan ke teks ceritanya. Jangan melihatnya kepada cara petuturannya, tapi silakan dilihat di nilai-nilai budayanya saja. Jadi kalau seperti Pak Holis, barang itu kan bisa melihat kepada nilai budaya sampai kepada transformasi nilai budayanya. Gitu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya Mas Fakih yang membuat itu ya, link Zoom ya. Ya, Pak. Halo Mas Fakih.